Selamat siang teman-teman. Kali ini kami akan melintas di tol layang MBZ dari arah Jakarta menuju Cikampek. Dan sekarang kami akan masuk di tol layang MBZ. Dan inilah tol layang MBZ. Kami sudah sering melintas di tol layang MBZ ini. Kami akan mengupdate kondisi terkini menjelang Lebaran kali ini, seperti apa kondisinya, sekaligus untuk menginformasikan kondisi terkini saat Lebaran nanti bagi para pemudik bisa mengetahui kondisi terkini tol layang MBZ saat mudik atau arus mudik Lebaran 2025 ini. Kami melintas pada siang hari pada pukul 13.40 WIB dan kondisinya saat ini cukup cerah. Perlu kami sampaikan bahwa di tol layang MBZ dari Jakarta menuju Cikampek ini ada kamera CCTV atau pemantau tilang elektronik (ETRE) di kilometer 3. Nanti kita informasikan di mana titik speed cam atau kamera CCTV yang memantau arus kendaraan. Dan pada siang hari ini situasi lalu lintas di tol layang MBZ cukup sepi, cenderung lengang. Dan di tol layang MBZ ini hanya diperkenankan melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Sementara tilang elektronik atau kamera CCTV akan memantau arus kecepatan kendaraan yang melebihi batas, di mana jika kecepatan di atas 100 km per jam akan dikenakan tilang elektronik. Dan tol layang MBZ ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan kecil, sementara pickup masih diperbolehkan, seperti baru saja kami saksikan melintas. Dan tol sepanjang 36 km ini tidak ada rest area, sehingga bagi pengendara yang akan melintas di tol layang MBZ ini harus memastikan kondisi kesehatan kendaraannya, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM. Karena jika terjadi gangguan, nanti akan sangat menyulitkan. Tol layang MBZ ini dilengkapi dengan sekitar 12 tangga darurat, sekitar atau setiap 4 km tersedia tangga darurat, di mana rata-rata tinggi tol layang MBZ ini adalah 12 meter dari jalan existing Jakarta Cikampek. Maksud kami jalan tol Jakarta Cikampek existing adalah berada di bawah jalan tol layang ini. Sekarang tiba di kilometer 14. Cuaca sedikit mendung sekarang. Arus kendaraan masih cukup sepi. Dan setiap beberapa ratus meter atau sekitar 100-200 meter di jalan tol layang MBZ ini ada sambungan jembatan, sehingga terdengar ada suara gemuruh saat melintas di sambungan jembatan ini. Di jalan tol layang MBZ ini jika kondisi macet, pengendara juga tidak diperbolehkan menggunakan bahu jalan, karena di tol layang ini terpaan angin cukup kencang sehingga bisa membahayakan bagi pengendara itu sendiri. Kami terus mengarah ke timur dan cuaca sekarang kembali cerah hingga di kilometer 16 ini. Tampak sebelah kiri kami saat lintas adalah sebuah stasiun layang LRT dari Duku Atas ke Bekasi, di mana LRT ini dibangun untuk mengurangi
kemacetan lalu lintas di Jakarta, sehingga pekerja kantoran dari Bekasi ke Jakarta ataupun juga warga yang menuju Jakarta tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Cukup kendaraan pribadi mereka diparkir di stasiun, kemudian mereka bisa menggunakan LRT tersebut. Di depan ada sebuah kendaraan yang menggunakan bahu jalan. Sementara juga banyak di sini pengendara Land Rover di mana jalan lambat berada di jalur kanan. Dan sekarang sudah tiba di kilometer 22 dan sedikit lagi akan melintas di speed cam atau kamera CCTV di kilometer 23. Sekarang di kilometer 22. Sekarang tiba di kilometer 46 dan beberapa saat lagi kami akan mengakhiri update tol layang episode ini setelah bergabung dengan jalan tol layang, maksud kami jalan tol existing Jakarta Cikampek di kilometer 48. Dan hingga akhir jalan tol layang episode ini cuaca kembali cerah, meskipun tadi sempat akan turun hujan. Sekarang cuaca kembali cerah dan sekarang jalan sudah menurun untuk bergabung di jalan tol existing Jakarta Cikampek. Tampak jalan existing Jakarta Cikampek sangat padat, banyak kendaraan besar dan sudah biasanya. Sementara jalan tol layang episode ini sangat layak dilalui para pemudik di arus mudik nanti karena kondisi secara mulus dan tidak ada yang berlubang. Dan sekarang sudah bergabung dengan tol layang existing, maksud kami jalan tol existing Jakarta Cikampek. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.